Oke, di sini, kita ke contoh soal ya. Dari 10 anggota Karang Taruna, Tutik, Susan, Yusuf, dan Azam akan duduk mengelilingi meja bundar. Yang pertama, kita disuruh menentukan banyaknya susunan kalau semua anggotanya ini bebas mau duduk di mana aja. Yang B, kalau 4 orang ini harus duduk berdampingan, dan yang C, 4 orang ini nggak boleh duduk berdampingan. Nah, kita coba yang A dulu. Karena di sini ketentuannya adalah mengelilingi meja bundar, ya, kuncinya cuma di sini, meja bundar, maka sudah pasti akan diselesaikan dengan permutasi yang melingkar tadi, yaitu permutasi siklis. Nah, jadi untuk yang A, ya, soal ini bisa diselesaikan pakai permutasi siklis. Cuman, N yang kita ambil, ya. Nah, untuk N yang kita ambil, itu nanti nggak ada perubahan, jadi di sini N-nya sama dengan 10. Nah, permutasi siklis itu punya formula atau rumus seperti ini, sama dengan N kurang 1 faktorial. Maka di sini karena N-nya 10, jadi N P siklis, ini saya singkat saja, jadi di sini 10 kurang 1 faktorial. 10 kurang 1 faktorial, nanti dapatnya 9 faktorial. Sama seperti kemarin 9 faktorial, berarti kita jabarkan mulai dari 9, 8, kemudian nanti kita kalikan dia sampai kali 1. Nah, ini kalau saya hitung ya, 9 kali 8, 7, dapatnya 362.880. 362.880 ya. Jadi untuk posisi yang bebas dia bisa duduk posisinya ada 362.880. Seperti itu. Nah, next kita ke contoh soal yang B ya. Yang B, Tutik, Susan, Yusuf, dan Azam harus duduk berdampingan. Nah, jadi 4 orang ini harus duduk berdampingan. Nah, di sini ada ketentuan khusus ya. Kalau 4 orang ini harus duduk berdampingan. Jadi kalau kita gambarkan ya, di sini nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi nanti posisinya adalah Tutik, Susan, Yusuf, mungkin Azam di sini. Nantinya 4 orang ini dia harus duduk berdampingan. Maka N yang kita ambil itu nggak lagi 10. Kalau kita ngambil N-nya 10, semua orang ini nanti duduknya bisa misah-misah, bebas. Nah, karena ketika nanti misalnya ada pergeseran tempat duduk, 4 orang ini harus ya, harus juga bergeser karena 4 orang ini dia harus berdekatan. Maka 4 orang ini nanti kita hitung sebagai satu unsur, ya. Nah, maka sisanya di sini 3, 4, 5, 6, 7. Nah, N yang kita ambil itu nggak lagi 10, tapi jadi 7. Ya, karena 4 orang ini kita hitung sebagai satu kesatuan. Maka di sini N yang kita ambil adalah 7, maka jadinya 7 permutasi siklis sama dengan 7 kurang 1 faktorial sama dengan 6 faktorial, ya, sama dengan, nanti tinggal kita kali, 6 kali 5, 6 kali 5, 6 kali 5, kali 4, kali 3, 2, dan 1. Oke, nanti dapatnya 6 kali 5, 30, ini kalikan 4, 120, kali 3, 360, kali 2, 720. Nah, 720 ya, ini perlu diketahui dia hanya menghitung kalau misalnya urutannya ini tetap. Jadi misalnya 6 orang ini yang di luar,
mereka berpindah-pindah. Nah, si 4 orang ini posisi duduknya tetap Azam, Tutik, Susan, dan Yusuf. Nah, kalau seperti itu. Tapi kan kita mesti ingat juga ya, bahwa di dalam sini bisa aja misalnya nanti si mana? Nah, nah bisa aja nanti dia posisinya terbalik. Jadi misalnya di sini nanti sini Susan, terus kemudian di sini Tutik. Nah, ini kan ketentuannya dia masih benar, ya, masih benar karena 4 orang ini dia masih berdekatan. Maka kamu juga harus hitung kemungkinan bahwa 4 orang ini mereka juga bisa saling bertukar tempat duduk seperti itu. Maka harus kita cari bagaimana kalau 4 orang ini duduknya berdampingan. Jadi di sini 4 kali 3 kali 2 kali 1 nanti dapatnya 24 seperti itu. Maka cara menghitung hasil akhirnya ini tinggal kita kalikan. Karena tadi 7 orang ini 10 orang ini bisa saling bergeser, dengan 4 orang ini yang saling berdekatan juga bisa saling bergeser, maka tinggal kita kalikan. 720 dikali 24. Nah, dapatnya adalah dapatnya adalah 17.280. 17.280 susunan. Nah, hasil akhirnya kalau 4 orang ini duduknya harus berdekatan ada 17.280. Seperti itu. Nah, next yang C kita cari ya. Tutik, Susan, Yusuf, dan Azam nggak boleh duduk berdampingan. Nah, ini jadi gampang banget kalau untuk yang C. Tadi kan yang A kita menghitung posisi dia kalau mereka itu duduknya bebas, ya. Posisi mereka kalau duduknya bebas. Kalau bebas itu kan berarti termasuk di dalamnya 4 orang ini duduk berdampingan atau dan 4 orang ini tidak duduk berdampingan, kan bebas. Nah, maka logikanya untuk menghitung yang nggak boleh berdampingan berarti tinggal sisanya nih. Sisanya dari yang bebas dikurangin yang banyaknya duduk berdampingan. Nah, maka di sini yang bebas tadi itu ada 362.880 ya. Kemudian yang berdampingan tadi ada 17.280, maka yang tidak boleh berdampingan ini berarti sisanya. Seperti itu. Jadi tinggal kita kurangkan. Dapatnya adalah 345.600. Nah, jadi ada 345.600 posisi yang kalau 4 orang ini tidak boleh berdekatan. Oke, next kita bisa lanjut ke contoh soal berikutnya. Dari 60 anggota Dewan tingkat provinsi, akan diutus 2 orang untuk mengunjungi daerah bencana 1 dan 2. Tentukan banyak susunan utusan yang dapat dibentuk. Nah, jadi kita harus bisa ngeliat nih, apakah soal ini bisa ditentukan dengan permutasi atau dengan kombinasi yang udah dijelaskan sebelumnya. Nah, cara mengidentifikasinya adalah semisal dari 60 orang itu terpilihlah 2 orang. Misalnya ya, terpilihlah orang A, anggota Dewan A dan anggota Dewan B. Anggota Dewan A ini nanti akan ke daerah bencana 1, anggota Dewan B akan ke daerah bencana 2. Oke, ini ya kemungkinan yang pertama. Kemudian kita cek, kalau dengan unsur yang sama atau dengan orang yang sama, kita balik ya. Bagaimana kalau misalnya si anggota Dewan B ke daerah bencana 1, anggota Dewan A pergi ke daerah bencana 2. Nah, pertanyaannya, apakah kedua jenis susunan ini sama atau berbeda? Kalau kita tukar tadi.
Jawabannya adalah tidak sama. Ya tidak sama, kalau misalnya si anggota dewan A ke satu dengan anggota dewan B ke satu, ya tentu pasti akan susunannya berbeda, walaupun dengan orang yang sama. Nah, maka soal ini kita selesaikan dengan cara permutasi. Karena ketika kita balik tukar-tukar posisinya, menghasilkan susunan yang berbeda. Maka dari sini, sama yang kita ambil adalah yang tersedianya untuk N itu ada 60, kemudian R-nya ada 2, karena ada 2 tempat yang mau kita susun. Ada 2 orang yang mau kita terjunkan. Maka di sini karena permutasi, jadi 60 permutasi 2, ya, sama dengan 60 faktorial per 60 kurang 2 faktorial. Maka di sini sama dengan 60 faktorial per, nah maka di sini per 60 kurang 2, jadi 58 faktorial. Nah, di sini 60-nya kita jabarkan sampai 58 faktorial, supaya nanti bisa kita habiskan. Ini. Nah, kita habiskan, maka yang tersisa adalah tinggal 60 dikalikan 59, nanti dapatnya adalah 3.540. Oke, sudah dapat 3.540 susunan, berarti udah selesai. Oke, kita mau lanjut ke contoh soal berikutnya. Tentukan banyak warna campuran yang terdiri dari 2 warna yang dipilih dari 8 warna dasar yang berbeda. Jadi nanti dari 8 warna akan kita pilih 2 warna untuk kita campurkan. Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Misalnya, 2 warna yang sudah kita pilih, untuk menjawab soal ini kita harus periksa. Dia mau pakai permutasi atau kombinasi, atau filling slot. Seperti itu. Pertama kita harus buat permisalan. Misalnya 2 warna tersebut adalah warna merah dan warna biru, misalnya, yang kita pilih. Nah, apakah ketika kita dengan 2 warna yang sama ini, kita memilih biru atau mencampurkan biru dulu kemudian merah, apakah kedua warna yang dihasilkan ini sama atau berbeda? Merah campur biru atau biru campur merah? Jawabannya adalah sama, ya. Sama, mau merah duluan atau biru duluan, sama aja, gitu. Warna yang dihasilkan nanti sama aja. Maka kalau ketika kita bolak-balik seperti ini dia sama, maka soal ini bisa kita selesaikan dengan kombinasi. Ya, kalau kombinasi itu dia tadi dibolak-balik menghasilkan susunan yang sama aja. Gitu. Nah, maka dari sini yang kita ambil N-nya sudah jelas berarti 8. Kemudian R-nya yang kita ambil adalah 2. Karena kombinasi berarti bentuknya adalah 8 kombinasi 2. Jadinya 8 faktorial per 8 kurang 2 faktorial. Sama dengan, kombinasi berarti kita tambahkan lagi ya, sama 2 faktorial. Kalau tadi sampai 2 faktorial yang di sini, 8 kurang 2 faktorial, itu rumusnya permutasi. Maka rumusnya kombinasi itu tinggal kita tambahkan R-nya tadi, kemudian kita faktorialkan. Seperti ini. Jadi di sini 8 faktorial per 8 kurang 2, 6 faktorial. Yang ini 2 faktorial. Nah, kemudian yang 8, kita jabarkan sampai yang paling besar, 6 faktorial. 8, 7, 6 faktorial. Yang bawahnya sini 6 faktorial dikali 2 faktorial. Ini sama ini boleh saling habis. Nah, 2 faktorial mau dihasilkan dulu juga nggak apa-apa. 2 faktorial kan berarti dari 2 kali 1 ya. Sama dengan 2. Nah, boleh nih. Dia diganti si 2 faktorialnya dengan 2 ini. Seperti itu. Jadi tinggal 8 kali 7 per 2. Nanti 8 sama 2-nya hasilnya 4.
Maka di sini tinggal 4 kali 7, yaitu 28. Jadi nanti akan ada 28 campuran yang bisa dibentuk. Seperti itu. Oke, contoh soal yang ketiga. Dari 200 orang peserta acara demo masak, ditunjuk 4 orang sebagai asisten koki dalam acara tersebut. Tentukan banyak susunan asisten koki yang terjadi apabila Ibu Sinta dan Ibu Lina sudah pasti terpilih. Nah, jadi di sini ya, sama, kita tentukan dulu salah satu contoh susunan yang bisa kita buat untuk kita tentukan dia masuknya nanti ke permutasi atau pakai kombinasi. Nah, di sini kita lihat ya, kalau dia akan ada 4 orang, berarti kan contoh susunannya seperti ini. Ibu Lina, Ibu Sinta. Nah, ya karena 2 orang ini wajib masuk, kemudian nanti misalnya sisanya diisi oleh orang P sama orang Q misalnya. Ini susunan pertama. Nah, kalau misalnya dengan unsur yang sama, ya, dengan unsur yang sama, kita misalnya milih P, kemudian Ibu Lina, Q, kemudian Ibu Sinta. Nah, pertanyaannya, apakah susunan pertama dan susunan kedua ini sama ataukah beda? Jawabannya adalah sama. Karena ya, mau dibolak-balik seperti bagaimanapun, tetap 4 orang ini misalnya yang nanti terpilih. Yang penting si Ibu Lina dan Ibu Sintanya ada di sini masing-masing. Ya, mau nanti P duluan, mau Q duluan nggak masalah. Atau Ibu Lina, Ibu Sinta duluan nggak masalah. Maka kalau dia sama, soal ini bisa kita selesaikan pakai kombinasi. Karena ketika dibolak-balik dia sama aja. Oke. Nah, pertanyaannya, N yang kita ambil ini. Nah, N yang kita ambil itu bukan 200. Karena kita tadi harus mengecualikan 2 orang yang sudah pasti terpilih ini. Jadi, yang mau kita cari itu dari 4 orang, ya. Dari 4 orang ini, si Ibu Lina sama Ibu Sinta udah kita nggak bisa masukkan dalam perhitungan kita, karena mereka sudah pasti bakal masuk. Jadi yang kita perlu cari di perhitungan kita itu, ya si sisa dua orang ini. 2 orang sisanya gitu ya. Nah, maka kalau tadi Ibu Lina dan Ibu Sinta nggak kita ikutkan ya dalam hitungan kita, maka N-nya tidak lagi 200, tapi harus kita kurangi 2. Jadi 198. Ya. Kemudian R-nya, karena tadi mau milih 4 orang, tapi 2 orang udah pasti nih. Nah, R yang kita ambil jadi bukan 4 orang lagi. Yang kita ambil harus kita kurangi 2 orang yang sudah pasti tadi. Jadi R yang kita ambil adalah 2, karena kan kita mau mencari sisanya doang, gabungan sisanya. Nanti tinggal kita tambahin nih sama Ibu Lina sama Ibu Sinta dalam tiap pengurus yang sudah dibuat, yang udah terbentuk. Maka di sini kita ambil 198 kombinasi 2. Maka sama dengan 198 faktorial per 198 kurang 2 faktorial. Jangan lupa nanti dikalikan dengan 2 faktorial, karena ini kombinasi. Oke, sama dengan 198 faktorial per 198 kurang 2, itu ada 196 faktorial. Yang bawahnya adalah 2 faktorial. Sama 198 jabarkan sampai 196. 198, 197, 196 faktorial per 196 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi ini sama ini boleh saling menghabiskan, ya. Nah, maka hasilnya tinggal 198 dikali 197 per 2 faktorial. Ini mau kalian jabarkan juga nggak apa-apa sih. Jadi 2 kali 1 ya.
Kemudian nanti yang bisa kita eliminasikan tuh kan yang ini. 198 dibagi 2. Dapatnya adalah 99. Nah, jadi di sini sisanya adalah 99 dikali 197. Nah, dapatnya adalah 19.503. Di sini 19.503 susunan yang bisa kita bentuk ya. Seperti itu.